Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube-nya Rohani. Nah, di sini Rohani sudah membuat video pembelajaran menggunakan Canva, aplikasi Canva dan aplikasi CapCut. Halo, saya Rohani dari Biologi A semester 7. Tugas ini untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah pembelajaran berbasis komputer. Video pembelajaran kali ini mengenai sistem ekresi pada manusia. Yuk simak penjelasannya. Oh iya, setiap hari kita bisa minum berbagai jenis minuman saat pagi. Setelah berolahraga, kita minum air putih. Siangnya minum jus buah dan malam hari kita minum kopi saat mengumpul bareng teman. Nah, jika semua minuman tersebut masuk ke dalam tubuh kita dan tidak ada yang mengaturnya, maka metabolisme tubuh kita menjadi kacau sehingga banyak penyakit yang akan bermunculan untuk mencegah hal tersebut. Nah, di video kali ini kita akan fokus membahas sistem ekresi pada manusia. Biar kita makin tahu tentang sistem ini, tonton videonya sampai selesai ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mengalami sistem ekresi seperti berikut. Kacamata berembun saat bernafas. Lalu sering buang air kecil saat cuaca dingin atau tubuh kita berkeringat saat cuaca panas. Gejala ekresi yang kita alami tadi adalah hal yang wajar karena sistem ini berguna untuk menurunkan kadar zat produk metabolisme, lalu melindungi sel-sel tubuh dari makanan yang bersifat beracun, menjaga keseimbangan cairan tubuh atau disebut homeostatis, dan membantu mempertahankan suhu tubuh. Kira-kira apa aja ya organ dalam tubuh kita yang menjadi alat ekresi? Nah, ada 4 organ ekresi, yaitu ada ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari ginjal. Ginjal tubuh kita memiliki 2 ginjal yang bentuknya seperti kacang merah. Lalu ginjal terletak di bagian kanan dan kiri tulang pinggang di dalam rongga perut, dan letak ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri karena ginjal kanan harus berbagi tempat dengan hati di bagian atasnya, dan seperti inilah posisi ginjal yang terhubung dengan organ-organ lainnya di dalam tubuh. Posisi ginjal yang terhubung dengan organ lainnya di dalam tubuh ginjal terhubung dengan saluran urin atau ureter, kemudian ada kantong kemih, dan saluran akhir yaitu uretra. Selanjutnya tentang struktur penyusun pada ginjal yang terdiri dari korteks, medula, calyx, kapsul fibrous, pelvis renalis, ureter, dan vena arteri. Secara umum, ginjal dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu ada korteks yang di dalamnya ada nefron, lalu ada medula yang di dalamnya itu ada tubulus contortus dan collectivus, dan pelvis renalis. Fungsi ginjal yaitu menjaga keseimbangan air dalam tubuh dengan mengatur volume plasma darah dan air. Lalu, membuang sisa metabolisme seperti urea, kreatin, dan zat lain yang bersifat beracun. Lalu, mengatur kandungan elektrolit dengan menyaring zat-zat kimia yang masih berguna bagi tubuh dan mengembalikannya ke saluran peredaran darah. Lalu, menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur ekresi garam. Nah, lalu menjaga asam basa cairan darah dengan mengekspresikan urin yang bersifat basah atau asam. Lalu yang terakhir menghasilkan eritropoietin dan kalsitriol. Sebagai organ ekresi ginjal berfungsi untuk menghasilkan urin. Urin dibentuk dengan 3 tahapan, yaitu filtrasi terjadi di glomerulus, reabsorpsi di tubulus proksimal, dan augmentasi di tubulus distal. Kemudian, hasil-hasil ekresi akan dikumpulkan di tubulus collectivus.
Selanjutnya proses pembentukan urin. Yang pertama ada filtrasi atau penyaringan darah pada glomerulus lalu menghasilkan urin primer. Dan yang kedua ada reabsorpsi atau penyerapan. Nah, penyerapan ini kembali ke zat-zat yang masih diperlukan seperti air, glukosa, asam amino, ion Na, kalsium, Ca dan Cl. Lalu menghasilkan urin sekunder dan tempatnya di tubulus proxima. Yang terakhir ada augmentasi atau penambahan. Penambahan zat yang sudah tidak berguna lagi dan menyerap kelebihan air. Lalu menghasilkan urin yang sesungguhnya dan terjadi di tubulus distal. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah urin yaitu hormon antidiuretik, usia, suhu atau cuaca, kondisi kesehatan, gaya hidup dan aktivitas, dan jumlah air yang diminum. Nah, sampai di sini teman-teman bisa paham ya tentang organ ekskresi pada ginjal. Nah, untuk organ berikutnya mengenai kulit. Kulit merupakan lapisan terluar yang dibungkus seluruh permukaan tubuh. Lalu sebagian besar ditumbuhi dengan rambut. Kulit pada tubuh kita terdiri dari bagian permukaan dan beberapa lapisan pada bagian permukaan kulit yang terdapat rambut, keringat, dan pori-pori. Lapisan penyusun kulit terdiri dari lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit cangat atau dermis yang terdapat kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar rambut, pembuluh darah, dan saraf. Kemudian, lapisan hipodermis yang terdapat di lemak sebagai cadangan makanan dan pengatur suhu tubuh. Lapisan epidermis kulit juga disusun oleh berbagai macam lapisan, yaitu lapisan permukaan yang berisi sel-sel kulit yang mati, lapisan tanduk, lapisan tidak berpigmen, lapisan berpigmen, lapisan sel duri, dan lapisan pembentuk sel baru. Kulit memiliki beberapa fungsi, yaitu melindungi tubuh dari ultraviolet, lalu mengatur suhu tubuh, menentukan warna kulit, membentuk vitamin D, dan mengeluarkan keringat. Selanjutnya tentang proses pembentukan keringat. Yang pertama, suhu tubuh harus meningkat, lalu pembuluh darah melebar, sinyal dikirim ke hipotalamus, lalu enzim dikeluarkan dan kelenjar keringat mengambil zat garam, pori-pori kulit terbuka dan menghasilkan keringat. Nah, selanjutnya organ ekskresi yaitu ada hati. Nah, hati merupakan organ bagian dalam manusia yang berukuran paling besar. Hati mempunyai berat sekitar 1,5 kg atau sekitar 3-5% dari berat badan. Lalu, hati berada di bagian atas sebelah kanan abdomen dan di bawah tulang rusuk. Hati dalam tubuh kita terdiri dari dua lobus utama, yaitu lobus kiri dan lobus kanan. Kemudian ada kantong empedu pada bagian bawah lobus yang terhubung dengan saluran empedu. Setiap lobus terdiri atas banyak lobulus. Lobulus merupakan unsur terkecil yang menyusun hati. Struktur lobulus berbentuk segi enam dengan panjang kurang lebih 1 mm. Bagian luar hati dilindungi oleh kapsula hepatika. Dalam jaringan hati terdapat beberapa pembuluh darah, yaitu arteri hepatika dan vena porta hepatika. Jaringan hati tersusun atas sel-sel hepatosit antar lapisan hepatosit dipisahkan oleh laguna, sedangkan antar hepatosit atau dengan hepatosit yang lain dipisahkan oleh kanalikuli. Hati memiliki fungsi, diantaranya tempat untuk menyimpan energi dalam bentuk glikogen, menyimpan persediaan vitamin A, B, C, D, E, dan K, menghasilkan zat kimia yang diperlukan tubuh seperti albumin, globulin, fibrinogen, dan protrombin, membersihkan zat-zat racun dari aliran darah, dan mengekspresikan cairan empedu. Sebagai organ ekskresi hati, mampu memproduksi cairan empedu secara terus-menerus.
Cairan empedu berasal dari penghancuran hemoglobin yang sudah tua. Hemoglobin ini akan diuraikan menjadi hemin, zat besi, dan globin, zat besi, yang akan disimpan di dalam hati, lalu dikirim ke sumsum tulang merah. Sementara itu, hemin akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dan biliverdin ini akan zat warna bayi empedu dan mengandung warna hijau biru. Zat warna tersebut di dalam usus akan mengalami oksidasi menjadi urobilin. Urobilin lalu diekresikan dari dalam tubuh serta memberi warna kekuningan pada feses dan urin. Selanjutnya, produksi cairan empedu oleh hati. Hati mampu mengekresikan cairan empedu sebanyak 800-1000 ml. Cairan empedu mengandung air, asam empedu, garam empedu, kolesterol, fosfolipid atau lecitin, zat warna empedu, serta beberapa ion. Lalu, fungsi cairan empedu yaitu untuk mengaktifkan limfase, membentuk urea, dan amonia. Selanjutnya, organ ekresi dari paru-paru. Struktur paru-paru terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Sistem ekresi paru-paru mengeluarkan H2O dan CO2. Sebagai alat ekresi paru-paru berfungsi mengeluarkan uap air, yaitu H2O dan CO2. H2O dan CO2 dari hasil metabolisme diangkut oleh darah ke paru-paru, kemudian dibuang dengan cara difusi di alveolus. Selanjutnya, gangguan pada sistem ekresi. Yang pertama pada hati. Hati ini akan menyebabkan hepatitis atau pembengkakan hati oleh virus. Lalu terjadi sifosis yang menghasilkan guratan pada hati. Selanjutnya pada gangguan sistem ekresi di paru-paru, yaitu terjadi kanker paru-paru, penyakit emfisema, penyakit asma, dan yang terakhir penyakit TBC. Nah, agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan mengenai evaluasi pembelajaran mengenai sistem ekresi. Mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, thank you for watching. Sampai ketemu lagi ya, dadah.